dari dokter dan surat keterangan dari kepala yang diizinkan kemana urusan kita. Ternyata masih juga hari ini kita sudah merekap kehadiran itu Bapak dan Ibu. Masih ada juga Bapak dan Ibu yang belum memberikan bukti ketidakhadiran. Masih ada juga yang memberikan bukti ketidakhadiran. Kemudian Bapak dan Ibu, kalau betul-betul kita dalam keadaan sakit Bapak dan Ibu, kita ada surat keterangan sakit yang dinyatakan oleh dokter, kita tidak bisa untuk datang mengabdikan diri sebagai tenaga pendidik. Kita diinstruksikan oleh dokter, menurut tim ahlinya, kita disuruh untuk istirahat. Justru itu Bapak dan Ibu, silakan ada surat itu berikan sebelum akhir bulan. Karena di awal bulan kita akan merekap itu semua. Bukti ketidakhadiran Bapak dan Ibu di akhir bulan kita akan rekap. Ternyata hari ini masih juga yang belum memberikan. Nah, kalau seandainya kita tidak hadir dengan alasan kita tidak bisa memberikan materi pembelajaran atau kita bisa memberikan pembelajaran tapi kita tidak datang di sekolah dengan alasan saya memberikan materi pembelajaran di rumah Pak. Berarti kalau kita memberikan materi pembelajaran di rumah berarti kita tidak hadir ke sekolah. Kalau kita tidak hadir di sekolah berarti kita tercatat juga tidak masuk hari ini. Jangan ada Bapak dan Ibu menganggap saya waktu itu tidak hadir, kemudian saya akan memberikan materi pembelajaran di rumah. Karena saya memberikan pembelajaran di rumah berarti saya dianggap hadir. Tidak Bapak dan Ibu. Karena kita memberikan pembelajaran di rumah berarti kita tidak hadir ke sekolah. Berarti hari itu kita tercatat absen. Nah, ketidakhadiran Bapak dan Ibu itu tolong dilampirkan buktinya. Kemarin memang kita memberikan kepada Bapak dan Ibu, bagi yang ada nggak mungkin rasanya kita datang ke sekolah, mengkhawatirkan terhadap teman-teman kita, kita silakan di rumah. Tapi dengan catatan tentu ada bukti. Bukan sekedar, Pak saya nggak datang hari ini karena saya sakit, tapi bukti sakitnya tidak ada. Jadi bukti yang akan kita lampirkan nanti di waktu kita merekap kehadiran Bapak dan Ibu tidak ada. Dalam audit juga kita Bapak dan Ibu. Nah itu yang kita sampaikan kemarin juga belum ada masuk. Nah yang berikutnya Bapak dan Ibu, kita nampaknya akhir-akhir ini kita lihat ketika kita datang ke sekolah Pinjer, kemudian kita pulang dan memberikan tugas di rumah. Memberikan tugas di rumah. Kemudian datang lagi untuk pinjam ke sini. Nah, Bapak dan Ibu, hal inilah kita telah menyampaikan kepada anak-anak kita. Bagi anak-anak kita yang tidak punya Android, kita adalah sentral di sini. Kalau dia tidak ada punya HP, dia tidak bisa melakukan pembelajaran daring, dia akan datang selalu ke sini mencari kita. Seperti kemarin. Ada di antara siswa kita yang datang mencari guru A. Ternyata guru itu tidak ada di sini. Pagi dia ada. Ada juga anak yang disuruh datang ke sini. Kalau tidak bisa datang aja ke sekolah ya nak. Datang anak itu ternyata dia tidak ada. Kita ada di sini Bapak dan Ibu dalam proses pembelajaran kita. Kita standby dari jam pembelajaran sampai dengan akhir pembelajaran kita. Nah, bagaimana untuk mengantisipasi Bapak dan Ibu? Karena ruangan kita ini terlalu kecil untuk jumlah kapasitas kita semua. Seperti yang telah kita bincang-bincang tadi di ruangan. Bapak dan Ibu, karena jadwal kita itu sudah ada. Jadwal kita itu sudah ada. Setiap pembelajaran itu Bapak dan Ibu silakan standby di kelasnya masing-masing. Nggak usah kita manfaatkan kantor yang kecil ini untuk berkumpul-kumpul semua. Kita masuk. Contoh, kita ngajar sains 1-2 di kelas 91.
kita masuk ke 91. Di 91 itulah kita memberikan tugas kepada anak. Apakah kita melalui video call? Apakah kita memberikan melalui video? Apakah kita melalui dan semacam, silakan di kelas yang bersangkutan itu. Supaya apa Bapak dan Ibu? Kemarin mohon maaf Bapak dan Ibu, kita coba untuk goro di kelas itu Bapak dan Ibu. Kelas kita itu banyak rusaknya dengan debu-debu, tai burung dan segala macam. Tapi kalau kita manfaatkan di sana Bapak dan Ibu, tentu kelas kita juga terbuka juga. Tahu kita kondisi kelas kita tuh kotor tuh bagaimana. Karena itu tanggung jawab kita semua Bapak dan Ibu. Dan juga wali kelas. Karena kita sudah tentukan kelasnya mana, kelas mana. Sampai sekarang mungkin Bapak dan Ibu belum tahu juga. Kelas 91, 92, 71, 72, 73 sampai kelas sekian. Mungkin Bapak dan Ibu pasti ada juga yang belum tahu benar kelasnya itu. Nah, mumpung Bapak dan Ibu kita hadir ke sekolah adalah untuk mengabdikan diri. Coba kita abdikan itu sesuai dengan jam pembelajaran kita yang ditentukan, tidak begitu jamnya, tidak sesuai dengan jam pembelajaran seperti biasa. Nah, kita manfaatkan kelas kita itu Bapak dan Ibu, ketimbang kita berkumpul di sini pagi, kadang-kadang teman kita sedang memberikan pembelajaran, kita yang tidak. Pembicaraan ada juga yang dibicarakan ini semacam, terganggu juga kawan-kawan kita yang sedang konsentrasi memikirkan apa materi yang akan diberikan ke kelasnya. Nah, justru itu Bapak dan Ibu, standby kita di kelas kita, di mana kelas kita standby di sana. Di mana kelas berapa kita mengajar, kita standby di sana. Dan kita minta kepada Bapak dan Ibu, kunci standby kelas berapa kita ambil kunci, kita buka. Tolong Pak Pen, tolong nanti pagi itu kita standbykan lokal di mana kelas itu kita buka. Dan di kelas manapun Bapak dan Ibu kita akan standby juga memberikan materi di sana. Nah, kalau seandainya kelas itu belum terbuka Bapak dan Ibu, silakan ambil kunci di kantor dulu. Kita sendiri bukan anak Bapak juga Bapak dan Ibu. Insya Allah. Kenapa kita sampaikan demikian Bapak dan Ibu? Tadi kita juga dapat instruksi dengan jarak-jarak kita yang berdekatan semacam ini akan cepat menularkan kalau seandainya ada di antara kita yang OTG. Tapi kalau kita telah antisipasi dengan cara yang demikian, insya Allah Bapak dan Ibu kita waspada. Kita lakukan protokol COVID yang demikian, sehingga kita memanfaatkan kelas-kelas kita yang ada. Kita enjoy di sana barangkali Bapak dan Ibu. Mungkin kita konsentrasi memberikan materi pembelajaran di sana tanpa ada gangguan apa-apa. Nah, itu yang kita harapkan sama Bapak dan Ibu. Mulai besok kita lihat Bapak dan Ibu, tidak ada jam pembelajaran itu kita nongkrong di dalam kantor. Kita memanfaatkan kantor ini. Kita bagi yang tidak ada jamnya silakan standby di kantor. Bagi yang ada jamnya di kelas berapa dia tetap berada di dalam itu Bapak dan Ibu. Habis pertukaran jam, layaknya kita masuk dalam PBM. Saya mengatakan demikian adalah untuk mengantisipasi jangan sampai kita ada terlalu semacam ini Bapak dan Ibu. Dengan jumlah kita yang sekian, kantor kita kecil, pengap, dan pasti apapun yang kita khawatirkan ini yang kita waspadai Bapak dan Ibu. Nah, justru itu kita berharap sama Bapak dan Ibu supaya juga kita dapat melihat kondisi kelas kita itu bagaimana. Sampai sekarang masih ada juga kelas kita yang belum ada kena sentuh dibuka sama sekali sejak bulan Juli. Setelah anak-anak kita ini kemarin dia memanfaatkan cuma lokal-lokal khusus saja yang kita masukkan bersih itu, tertentu saja lokalnya, tidak semua kelas. Dan sekarang kita Bapak dan Ibu standby di kelas kita di mana kelas kita mengajar. Dan kepada Ibu Waka, tolong kondisikan kelas ini kelas berapa, kelas ini kelas berapa supaya kawan-kawan kita tidak nyasar masuknya nanti. Nah, itu kita harap sama Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bisa kerjasama kita untuk menata ke depannya. Karena kondisi ini kita belum tahu sampai kapan kita semacam ini dalam proses pembelajaran. Kita selalu hampir setiap hari kita didatangi oleh orang tua. Semalam ada lagi orang tua yang datang ke rumah saya, sekitar datangnya masih maghrib sampai jam 9 dia curhat di rumah, yang mengungkapkan materi pembelajaran susah banget anak Bapak. Bahkan bidang studi IKWA disuruh meresum sampai 10 halaman guys. Diresum di buku, ada yang di buku catatan, disuruh ada yang di portfolio. Meresume Pak, meringkas.
Nah, kita nggak apa-apa semacam itu, cuma kita lihat sikon Bapak dan Ibu, karena anak kita setiap hari itu ada beberapa bidang studi. Nah, kemudian ada juga bidang studi yang dikatakan tadi, sekedar meringkas, tetapi sekedar meringkas, setelah diringkas itu follow up-nya tidak ada, kejelasan juga tidak ada. Nah, kita minta sama Bapak dan Ibu, ada yang sekedar memfoto saja, kejelasan uraian tidak tahu. Nah, bagaimana kiat kita Bapak dan Ibu pesan sampai hendaknya, jangan juga ada hendaknya kita sekedar memberikan tugas tapi belum kita terangkan. Oh, alasan anak tidak punya pakai itu tidak, kita sama semuanya, kondisi itu yang sekarang Bapak dan Ibu, berapapun yang masuk itulah anak kita. Tapi jangan sekali-sekali kita mengultimatum anak kita, anak Bapak atau anak Ibu, kalau terlambat tugasnya, nilainya akan Bapak turunkan. Kalau tugas masuk sampai jam 9, lewat dari 9 tidak Ibu terima lagi. Nah, mohon maaf Bapak dan Ibu, jangan dikaitkan itu, karena anak kita tidak semuanya yang punya HP milik dia. Kadang HP-nya cuma satu, dia ada sekian orang di rumah. Nah, toleransi kita pahami aja itu Bapak dan Ibu, jam berapapun dia menyetorkan tugas, tetap kita hargai. Yang jelas, betul jawabannya sama juga dengan orang yang memberikan tugas jam pertama Bapak dan Ibu. Cuman sebagai sama kita, penguat bagi anak-anak kita sampaikan apa yang bahasa yang bisa di anak itu bisa dia menyelesaikan tugas dengan secara cepat. Nah, kemarin juga saya lihat Bapak dan Ibu beberapa kelas, alhamdulillah banyak yang aktif. Kelas kita itu ada yang ketika diberikan ini tidak terlalu lama, dia cepat selesaikan, dikirim cepat. Ada juga anak kita dikirim hari ini, malam baru dikirim. Kenapa? Karena dia tidak punya HP. HP ditunggu dulu sama orang tuanya. Nah, itulah Bapak dan Ibu temuan-temuan yang ada kita alami di lapangan. Nah, terakhir Bapak dan Ibu, untuk sistem pembelajaran, saya mohon sama Bapak dan Ibu masukkan unsur pimpinan ke dalam grup kelasnya. Contoh, di kelas 91 atau kelas 71 contohnya, wali kelasnya siapa? Wali kelas punya grup terhadap kelasnya, masukkan unsur pimpinan di sana. Kalau seandainya ada Bapak dan Ibu khawatir nanti saya sebagai wali kelas ada pembicaraan saya yang khusus kepada anak-anak. Nah, pembicaraan yang khusus kepada anak-anak itu pisahkan tempatnya. Yang kelas pembelajaran per kelas itu ada unsur pimpinan. Nah, sekarang saya mensupervisinya Bapak dan Ibu, kita mensupervisinya susah. Cuma melihat kelas-kelas tertentu saja yang ada, kelas bidang studi yang ada, yang saya masuk, dan per wali kelas kita tidak ada. Sebenarnya saya tidak usah masuk per wali kelas itu juga tidak apa-apa, yang penting saya masuk di kelas itu. Contoh, wali kelas 81, adminnya ini, anggotanya ini, masukkan saya dan wakil semua masukkan di situ. 82, ini siswa sekian, adminnya ini ya. Kemudian unsur pimpinan masukkan situ. Kenapa? Supaya kita bisa mengontrol siapa Bapak dan Ibu ada masuk di kelas itu enggak. Siapa kawan-kawan kita yang masuk, ada yang masuk, ada yang tidak. Kemudian ada juga bahasa anak-anak bisa kita netralisir melalui di sana. Nah, kalau seandainya tidak ada kita masuk, tentu kita tidak bisa mengontrolnya Bapak dan Ibu. Nah, kita berharap demikian, sehingga kita kerjasamanya dalam menata pembelajaran ini, kita sama kondisi semuanya sama Bapak dan Ibu. Apapun alasannya, anak ini, ternyata kita sudah kecolongan kemarin. Kecolongnya apa? Ada seorang yang mengirim bahasa melalui via WA-nya, mengatakan begini, mengatakan tidak diterangkan, tidak ini semacam, dikatakan ini tidak diberikan jadwal segala macam. Nah, ketika kita ada di sana, kita bisa meluruskan.
Tidak semuanya kesalahan itu sama kita. Kadang-kadang kesalahan ini anaknya pandai memutarbalikkan fakta kepada orang tua. Kita yang disalahkan. Kadang-kadang anaknya yang tidak mau membuat tugas dijelek-jelekan guru pada orang tua. Tapi kalau kita ada masuk di sana, unsur pimpinan masuk di sana, cepat kita tanggapi. Jadi langsung dia hubungi, langsung dia ke Pak Guru, kita datangi mereka. Jangan sampai meluap masalah-masalah yang semacam ini. Kita telah berusaha maksimal, tapi dia menganggap juga kita rendah. Kadang-kadang Bapak dan Ibu, orang-orang semacam itu, entah kejadian di mana, apalagi kalau dia mengaku sebagai seorang guru juga mengatakan demikian, kan sangat kecewa kita itu. Saya guru juga Pak, saya memberikan materi di sekolah saya begini. Seolah dia lebih pintar, kita ini tidak ngerti. Ketika dicek, dikonfirmasi dengan teman-teman kawan-kawan yang mengajar, jawaban anaknya apa? Pakai tidak ada Bu, ini tidak ada Bu, tidak ditahu orang tuanya. Nah, kalau saya ini panjang-panjang, kalau saya ini tidak cut cepat itu, orang tuanya ini mungkin akan menyang lebar bahasanya di WA. Nah, justru itu kita berharap sama Bapak dan Ibu untuk lebih kondisifnya, masukkan unsur pimpinan waka itu, masukkan semua di dalam grup wali kelas, dan pimpinan masukkan kepada grup wali kelas supaya kita dapat mengontrol siapa kawan-kawan kita yang ada masuk hari ini, dan piket harian pun gampang mengeceknya. Pak, berarti guru bidang studi juga masuk di kelas itu, Pak? Iya. Kalau maksudnya kalau kita kan memberikan pembelajarannya di kelas itu berarti. Iya. Jadi semua guru bidang studi masuk di situ. Iya, semua. Contoh kelas 71, semua guru bidang studi yang mengajar di kelas 71 masuk di kelas 71 itu, masukkan dia. Pembelajaran di situ. Ya, namanya kelas pembelajaran. Namanya kelas pembelajaran itu Bapak dan Ibu. Berarti sesuai jadwal kita ngajarnya. Iya. Jadi kita ngajar sesuai dengan jadwal. Jadwal 1-2 kita ngajar IPA. Berarti kita standby IPA di sana. Standby IPA. Kelas jam 3-4 kita masuk di IPA, apa nama Quran hadis. Berarti Quran hadis masuk ke sana. Berarti semua guru bidang studi yang mengajar di kelas itu masuk dalam grup kelas itu, termasuk unsur pimpinan. Ya Bapak Ibu. Ya silakan. Kemarin dulu kan akidah akhlaknya ada 7 kelas 7 9-nya. Tapi saya sudah buat grup, misalnya akidah akhlak bisa. Iya. Yang punya koordinator. Kalau dimasukkan kepala lagi ke grup akidah akhlak, nggak bisa. Misalnya saya terlalu rumit itu Pak. Kalau dibuat ulang grupnya, misalnya grup kelas, grup akidah akhlak. Kadang Pak, bagaimana kalau gini Pak? Kemarin kita kan Pak Koordinator masuk ke tiap kelas dibagi gurunya. Bagaimana kalau kita keluar dari situ di grup apel, kita masuk ke grup kelas? Iya. Jadi dapat terlalu banyak dia Pak. Kalau sekarang Bapak dan Ibu, Apel itu rasanya itu tinggi alam. grup terlalu banyak, akhirnya kita. Jadi kalau kita masuk